Apa itu Orde Baru secara singkat? Oh, Pak Kal menjawab ya, aku yang tahu. Kan? Orde Baru adalah masa pemerintahan. Tanggapan kamu kayak mana? Nah, ini aku dulu bercakap ya. Ya. Ya, sabar ya. Aduh ya, Pak. Lapor ya. Wih, jauh kali dia apa itu? Di mana? Di mana Bapak ini berasal? Tanjung Balai. Oh, Tanjung Balai. Belum Wih. makan. Bapak di sana nggak makan sampai sini ya, Pak? Tak ada, Pak. Di becak pun tak ada. Oh iya, Pak ya. ayo. Memang gitulah, Pak. Lanjutkan Pak. Nah, Pak, biar Pak Andi. Halo guys, welcome di obrolan sore. Hari ini kita bakal bahas masa Orde Baru, masa yang aman tapi penuh batasan. Nah, biar nggak cuma nostalgia ataupun nyalahin di masa lalu, hari ini kita bakal adain debat sehat dari berbagai sumber, dari berbagai sudut pandang. Nah, kita udah kedatangan tamu nih dari tamu jauh. saya Bogel. Saya dari Citas, yaitu cuma negeri atas. Wih, jauh ya, Le? Jauh kali. Iya, memang itu. Aku aja izin sama orang tua aku aja merantau. Bukan untuk kalian tugas ini. Tak ada lagi nama lain selain Bogel, Pak. Yang Mbak Bogel. Begitulah Pak dari dilahirkan Pak. Coba ya, tak Bogel. Kita harus bersyukur kan Pak. Dilahirkan bernama Bogel Pak. Bogel yang Mbak. Iya Pak. Udah lanjut. Aku naikin nama awak ya, Bayo. Adul. Dari Orang mana? Tanjung Balai. Oh, rupanya dari udah Tanjung Tanjung Balai, Pak. Balai. Iya kan itu Pak dari Kampung Makmur. Dari Potong. Perkenalkan, aku Sarlita dari Sungai Beruang. Oh iya. Aku Andi dari kolam, kok game masuk dalam. Jauh banget ya. Mulai dari gambaran umum dulu, sebelum kita masuk ke sesi debatnya. Apa itu Orde Baru secara singkat? Oh, Pak Kal menjawab ya, aku yang tahu. Kan? Orde Baru adalah masa pemerintahan dari tahun 1906 sampai 1998. Oke? Dengar kamu enggak? Dengar. Bagus. Terus fokus stabilitas nasional dan pembangunan. Udah, di Indonesia ini bukan hanya itu aja yang ada. Pembangunan banyak, tapi korupsi benar ya. Uma. Setelah Indonesia ini payah. Jadi, negara terlihat tertib, aman-aman aja. Tapi semua yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh pemerintah. Sekarang kita masuk ke sisi pro. Kenapa banyak orang yang bilang masa Orde Baru itu zaman enak? Aku izin jawab ya, Yo. karena stabilitasnya nyata. Keamanan terjaga, harga kebutuhan pokok stabil, dan pembangunan jalan terus. Jadi menurut kamu, pembatasan kebebasan itu wajar demi stabilitas? Kalau dalam konteks saat itu, iya, pembangunan jalan terus. Oke, kita lempar ke sisi kontra. Tanggapan kamu kayak mana? Nah, ini aku dulu bercakap ya. Ya. Sabar ya. Ini kan yang pro, saya yang kontra ya kan. Ya, Biasa, ya kan. Beda-beda. Terjadi nih ya pro dan kontra ya kan. Iya, Nah, iya. ya kan. Iya. Sabar ya. Tunggu. Tadi mana? Tadi kan kita sampai di pro. Ya. Tanggapan Anda kayak mana, Pak? Oh, tanggapan saya itu masalah stabilitas itu dibayar mahal. Sementara kebebasan berpendapat itu dibungkam, ya kan? Ya. Media itu dikontrol. Baru? Kritik itu dianggap ancaman untuk kita semua, ya kan? Ya. Rakyat aman, tapi kita semua itu takut Wih. pada saat itu. Masuk jawabannya, Pak. Ya kan? Coba lah, pos kedua. Tapi kalau kebebasan penuh, bukannya negara ini bisa chaos? Itu juga. Chaos itu kan bisa kita atur dari hukum, Wih, ya kan? iya pula. Iya. Tetapi kalau kritik dilarang, kekuasaan bisa sewenang-wenangnya. Makanya itu bisa membuat kita jadi takut kita semuanya, ya kan? Mungkin itu pendapat saya, ya kan? Iya. Ah, Mungkin beda-beda pendapat. Iya. Kalau Bapak begitu ya, jadi begitu lah. iya, memang begitulah. Cuman yang pro kan kita nggak tahu, ya. Saya yang bagian kontra, ya kan, Pak? Izin ya, yang pro ya. Izin. Masuk. Ya kan? Oke. Oke. Aku mau melempar pertanyaan kedua sisi nih. Kalau Orde Baru dilanjutin, menurut kalian Indonesia bakal lebih baik atau enggak? Aku pro ini, aku izin jawab ya. Ya. Coba. Secara ekonomi, mungkin kita lebih stabil. Nah, itu kan menurut yang pro. Kalau saya yang kontra, tapi secara demokrasi kita bakal stuck dan berhenti. Oke? Nah, paham kan? Nah, nggak ada ruang kita untuk berkembang. Sulit kita untuk berkembang. Makanya aku bilang, kita bakal stuck dan berhenti. Apa ada salah satu solusinya rupanya? Berarti Orde Baru itu unggul stabilitasnya, tapi kalah di kebebasan. Iya gitu memang. Dan itulah masalah besar kita sekarang ini.
kita tarik ke masa yang sekarang. Menurut kamu, gimana perubahannya? Tunggu gue. Arung tagin balik 5 menit. Sabar ya. Tagin balik. Perlu gitu ya? Arung tagin balik. Ini balik Pak. Makasih Pak. Oke Pak. Oke, lanjut. Udah tua Pak ya Pak? Ini Pak, 60 udah. Makasih Pak. Kita ulang ya, Bu. Sekarang kita tarik ke masa yang sekarang. Menurut kamu, gimana perubahannya? Sekarang itu lebih bebas, kita tuh lebih bebas dan juga demokratis. Tapi kebebasan ini juga lebih sering kebablasan. Kayak hoax, konflik mensos, dan polarisasi menjadi tantangan baru untuk kita. Berarti sekarang lebih baik. Lebih baik iya, tapi belum tentu lebih dewasa. Jadi, idealnya Indonesia butuh apa? Stabilitas. Dan jangan lupa kebebasan juga perlu. Keseimbangan antara dua-duanya. Orde Baru ngajarin kita pentingnya stabilitas. Zaman sekarang ngajarin kita pentingnya kebebasan. Tapi dua-duanya nggak bisa berdiri sendiri. Sebagai Gen Z, kita bukan pilih salah satu. Tapi belajar dari sejarah biar masa depan lebih sehat. Thank you ya udah dengerin podcast Obrolan Sore. Dadah! Ah.